Selamat pagi Bu Eva, kami dari kelas kelompok bimbingan menulis jurusan Psikologi Esa Unggul. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Panji Kumoro, Maya Adinda, dan Maftuhah Mukaromah Septiani. Di sini saya akan merangkum video mengenai karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Pengertian dari tulisan ilmiah disebut pula karya tulis ilmiah, yaitu karya ilmiah atau karangan ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Brotowojoyo maksud saya, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Namun, menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu karya tulis ilmiah ditulis berlandaskan rumusan teori yang dijadikan landasan. Kedua, berpikir atau metode berpikir, atau bisa disebut juga dengan kerangka pikir. Ketiga, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Keempat, pernyataan cermat, tepat, tulus, benar, serta tidak memuat terkaan. Kelima, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi. Penyusunannya dilaksanakan secara sistematis ataupun terkendali, konseptual, dan juga prosedural. Dan kemudian tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta. Tidak emotif, rasional, persuasif, tidak bersifat argumentatif, tetapi terbentuk atas dasar fakta. Yang terakhir adalah pembahasannya lugas. Contoh macam-macam karya tulis ilmiah adalah: 1. Laporan, 2. Makalah, kertas kerja, risalah, kolokium, dan studi kasus, skripsi, dan yang terakhir adalah tesis. Itu adalah contoh-contoh karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Sebagai contoh laporan, biasanya penulis membuat suatu kesimpulan yang berasal dari informasi yang disajikan, atau menyajikan dasar-dasar untuk keputusan yang akan diambil oleh pembaca atau kelompok pembaca tertentu. Sedangkan makalah disebut karya tulis ilmiah karena makalah disusun untuk memberikan saran pemecahan tentang suatu masalah secara ilmiah dan untuk memenuhi tugas-tugas ujian mata kuliah tertentu. Makalah menggunakan bahasa yang lugas dan tegas. Di sini ada lagi studi kasus. Mengapa bisa disebut karya ilmiah? Yaitu studi kasus merupakan salah satu metode penelitian di bidang ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode studi kasus, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang kemudian disebut sebagai kasus yang pengamatan, pengumpulan data, analisa informasi, dan pelaporan hasilnya dilakukan secara sistematis. Sedangkan di dalam tesis, karya tulis ini membahas suatu pernyataan atau lebih dan teorinya didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis biasanya ditulis untuk melengkapi ujian sarjana strata 2 atau magister. Kemudian saya akan merangkum masalah karakteristik bahasa dalam karya tulis ilmiah. Kecendekiaan. Bahasa harus mengandung sebuah bidang keilmuan atau cendekia melalui pernyataan yang tepat. Kedua, lugas dan jelas. Bahasa memiliki makna yang jelas, tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, harus pasti dan meyakinkan pembaca. Formal dan objektif. Bahasa disajikan dalam karya tulis ilmiah bersifat formal, baik dalam hal penggunaan kosakata, diksi, kalimat, dan sistem ejaan yang digunakan.
Objektif berarti menyajikan fakta dalam bahasa yang langsung dan tidak berpihak kepada siapapun. Ringkas dan padat. Bahasa dalam karya tulis ilmiah harus ringkas dan padat. Panjang uraian tidak menentukan baik atau buruknya sebuah karya tulis. Oleh karena itu, bahasa yang disajikan harus bahasa yang ringkas dan padat. Konsisten. Bahasa yang konsisten adalah bahasa yang stabil dan mapan dipakai penulis, terutama dalam hal istilah atau penggunaan diksi. Ada pula prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Ada dua, yaitu persiapan penulisan karya ilmiah itu sendiri dan pengumpulan informasi. Tahap proses penelitian yaitu prapenulisan, penulisan, revisi, editing akhir, dan koreksi akhir. Sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan pembahasan, lalu penutup. Manfaat karya tulis bagi penulis adalah keterampilan membaca efektif menjadi terlatih. Yang kedua, melatih cara menggabungkan hasil bacaan dari beberapa sumber bacaan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kepuasan intelektual. Berikutnya, saya akan membahas mengenai karya tulis non-ilmiah. Pengertian dari karya tulis non-ilmiah adalah tulisan non-ilmiah atau dapat pula disebut sebagai karya tulis non atau tidak ilmiah, merupakan tulisan ilmu pengetahuan baik menyajikan fakta umum maupun fakta pribadi yang ditulis tidak berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ada pula ciri-ciri karya tulis non-ilmiah, menyajikan fakta pribadi yang sifatnya subjektif, bersifat imajinatif, usulan-usulan berupa terkaan-terkaan, dan mengharapkan efek seperti yang diinginkan penulis. Kata-katanya sukar diidentifikasi. Alasan-alasan yang dikemukakan mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan, seperti yang dikehendaki penulis. Pandangan penulis tidak didukung fakta umum, memancing pernyataan-pernyataan yang bernada keraguan. Ada pula contoh-contoh macam-macam karya tulis non-ilmiah yaitu dongeng, hikayat, puisi, roman, cerpen, dan novel. Karya tulis non-ilmiah cenderung bebas. Penulis dapat mengekspresikan apa yang diinginkan melalui tulisan secara bebas, tanpa harus mengungkap sebuah fakta. Sekian presentasi dan tugas bimbingan menulis kami. Saya Panji Kumoro mengucapkan terima kasih atas kelompok yang sudah bekerja keras melakukan tugas ini, mengerjakan tugas ini, dan berterima kasih kepada dosen yang membimbing kami, Ibu Eva. Terima kasih. Selamat pagi.